Kan dalam 10 menit mungkin bisa selesai, Mas Sugiono. Saya akan berbagi potret bisnis informasi tentang potret bisnis pakan di tahun ini 2021 dan sedikit satu slide melongok apa yang akan terjadi di posisi tahun 2022 tahun depan. Seperti dikatakan Pak Dawami, senior saya ini, bahwa tahun depan masih menjanjikan, dan tahun ini pun walaupun pandemi masih belum tentu, tadi Bu Ira menyatakan kepada kita tetap optimis dalam kondisi tak menentu. Baik, next berikutnya. Seperti diutarakan Pak Dawamin tadi, bahwa selama pandemi mulai tahun 2020 itu kita sudah mengalami kontraksi, alih-alih tumbuh, diharapkan pada tahun 2020 tumbuh 5-6%, ternyata malah turun hampir 10%. Jadi dari produksi pakan tahun 2019 20,5 juta ton itu mengalami tekanan penurunan sekitar 9,8% atau 10%, sehingga kita pada tahun 2020 tahun kemarin hanya memproduksi atau konsumsi pakan untuk agro itu hanya 18,9 juta ton. Tahun ini kita harapkan dari 18,9 juta ton bisa tumbuh walaupun sedikit. Perkiraan kita sampai Oktober kemarin kita ekstrapolasi, kemungkinan kita bisa tumbuh hanya 2,6 atau antara 2 dan 3% pada tahun ini dari segi pakan. Tahun depan, sebagai sinyalemen dari Pak Dawami, angka-angka yang disampaikan tadi dengan jumlah DOC 2,7 miliar, itu kita mudah-mudahan bisa meningkat kebutuhan pakannya, sehingga kita walaupun tidak sedrastis yang disampaikan Pak Dawami tadi, kita secara konvensional mencoba mencanangkan penambahan pakan pada tahun 2022 sebesar 5-6%, 5-6%. Jadi kalau kita tahun ini insya Allah bisa mencapai angka 19,4, nantinya pada tahun 2022 kalau naik 5 atau 6% bisa menjadi 20,4%. Ini pun belum back to normal pada kondisi 2019. Jadi tekanan pandemi ini sangat besar sekali, dengan ada PPKM yang luar biasa ketatnya, sehingga lalu lalang, wisatawan, turisme, dan HoReCa, hotel, restoran, dan catering juga sangat terpengaruh. Nah, namun demikian tadi disampaikan bahwa kita masih bersyukur kita bergerak pada subsektor pangan yang seperti sering saya katakan, ilustrasikan bahwa orang bisa menunda untuk beli rumah, beli apartemen, atau beli kendaraan, baik motor maupun mobil, atau beli baju, beli sepatu, bisa menunda itu. Tetapi kalau untuk pangan tidak bisa menunda, mereka tetap makan 3 kali, walaupun mungkin lauknya berkurang, yang dulunya paha besar sekarang menjadi paha kecil lauknya. Untungnya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita bergerak di pangan, dan pangan itu adalah termasuk industri strategis, dan itu menyebabkan pertanian termasuk subsektor peternakan itu bisa tumbuh positif pada tahun kemarin. Di mana tahun-tahun di mana usaha atau bisnis yang lainnya baik properti, otomotif, perbankan dan sebagainya mulai terkontraksi sangat signifikan. Seperti kita ketahui bahwa industri pakan ini sangat tergantung terhadap industri perunggasan di Indonesia. Kenapa? Seperti Bapak dan Ibu bisa lihat di pie chart yang ada di sebelah kiri, dari produksi pakan agro di luar pakan aquaculture yang 100% itu, maka 90% pakannya adalah
produksi untuk pakan unggas. Artinya terpuruk atau bangkitnya atau tumbuhnya industri pakan ini sangat tergantung dari industri perunggasan. Karena ingat, dari 110 pabrik pakan yang ada di Indonesia, 90% memproduksi pakan unggas. Sementara yang lain hanya kurang lebih sekitar 10%. Itu pun kalau kita breakdown lebih jauh, bahwa dari 90% itu hampir separuh-separuh adalah broiler dan separuhnya lagi adalah layer, dengan asumsi kalau kita produksi konsentrat pakan layer, untuk menghitung kebutuhan jagung kita kalikan dengan 3 karena pemakaiannya sepertiga dalam langsungnya, maka hampir sekitar separuh-separuh, separuh broiler, separuh layer. Walaupun sedikit, kalau broiler dan layer diumpamakan 100%, maka broiler hanya mencapai 51-52%, sedangkan layer mencapai 48 atau 49% dari total keduanya. Nah, harapan kita, baik di pakan agro maupun pakan aquakultur tumbuh lebih banyak prediksi tahun 2022 dibandingkan pakan agro, karena pada tahun kemarin dan tahun ini sangat terdispersi, sangat berat untuk pakan ikan maupun pakan udang. Kalau di pakan aquakultur itu 75% adalah pakan ikan dan 25% pakan udang. Nah, kembali ke tadi bahwa walaupun katakan Pak Dawami bahwa mayoritas sumber protein hewani kita itu berasal dari unggas, dari data BPS menyatakan 64% sumber protein hewani tersuplai oleh ayam, daging ayam, dan telur. Tetapi konsumsinya masih rendah. Tadi dikatakan baru sekitar 11,5 kg per kapita per tahun. Itu masih rendah dibandingkan Malaysia maupun negara tetangga ASEAN lainnya. Jadi kita masih melihat lorong di ujung lorong masih ada terang, sehingga kalau ekonomi tumbuh 5-6% tahun depan, mudah-mudahan kita bisa tumbuh mengikuti tumbuhnya makroekonomi, karena sangat tergantung dari purchasing power atau daya beli masyarakat. Jadi kita harapkan tahun depan kita bisa tumbuh baik broiler maupun layer sekitar 5-6%. Tidak seoptimistik yang diilustrasikan Pak Dawin tadi, bahwa sampai mungkin di atas 10% tumbuhnya kebutuhan broiler, DOC broiler. Next.